Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas drama Korea dengan genre fantasi yang berjudul High School Return of a Gangster yang sudah rilis sejak Mei 2024 kemarin. Drama ini diadaptasi dari web novel karya horor. Bercerita tentang seorang gangster legendaris yang disegani. Meski usianya sudah tidak muda, dia tetap tidak menyerah pada impiannya untuk masuk universitas. Pria ini terus belajar dan bekerja keras untuk mencapai mimpinya tersebut. Belum juga mewujudkannya, dia sudah harus kehilangan nyawanya saat berusaha menyelamatkan seorang murid yang hendak bunuh diri. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai diperlihatkan Kim Dukpal, seorang pria parubaya, sedang berusaha memecahkan soal matematika di depan gurunya. Meski sudah berusaha cukup keras, dia tetap gagal menjawab sepertiga dari soal tersebut. Saat sang guru ingin menjelaskan, seseorang memanggilnya. Di sini diketahui bahwa Dukpal merupakan seorang gangster legendaris yang disegani. Bertopeng seorang gangster senior, Dukpal berambisi untuk mengikuti ujian dan masuk kuliah dengan mengambil kelas privat. Dia meminta salah seorang anak buahnya untuk mengantar gurunya pulang. Namun musuh yang ditangkapnya menyandra sang guru. Dukpal yang sangat menghormati gurunya menyerang musuh tersebut. Guru yang kaget pingsan setelah melihat aksinya. Setelah mengantar gurunya ke rumah sakit, di mobil Dukpal tetap sibuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Salah satu anak buahnya, Kim Dong-soo, menawarkan diri untuk membacanya. Dia mengatakan kalau dirinya tahu beberapa kata. Namun saat membacanya, Dong-soo malah mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa Jepang. Arigato. Arigato Ilmon말 아니. Pulang dari rumah sakit, Dukpal mengunjungi pimpinannya, Bos Geng Chilsung. Bos Geng Chilsung menyuruhnya menyerah pada pendidikannya dan mengambil alih posisi pimpinan di geng tersebut. Dukpal yang bingung pergi mencari udara segar sendirian sambil memikirkan ucapan pimpinannya tadi. Namun alih-alih mendapat udara segar, dia malah melihat seorang siswa SMA yang hendak melompat dari jembatan untuk bunuh diri. Dukpal berusaha menyelamatkannya. Namun setelah menolong siswa SMA tersebut, dia malah tertabrak kendaraan yang lewat. Saat bangun, Dukpal terjebak di tubuh siswa yang dia selamatkan sebelumnya. Awalnya dia mengira dirinya bermimpi, hingga dua anak buahnya Dong-soo dan Dong-chul datang membuat keributan di depan kamarnya dan memaksa untuk masuk. Dukpal yang masih belum mengerti apa yang terjadi membuka pintu untuk mereka. Namun Dong-soo langsung menyerangnya. Jong-chul mengatakan bosnya meninggal karena berusaha membantunya. Dong-soo menyeretnya. Saat sampai di pemakaman, dia melihat nama dan foto dirinya. Dong-soo menyuruhnya meminta maaf dan berterima kasih. Namun bukannya melakukan hal tersebut, dia malah mengamuk. Dia marah pada semua orang yang ada di sana karena membuat pemakaman padahal dirinya masih hidup. Jong-chul yang kesal melihat tingkahnya berniat memberinya pelajaran, tapi bos Chilsung menghentikannya dan membiarkannya pergi. Dukpal mencerna apa yang terjadi dan berjalan ke kamar mayat untuk mengembalikan rohnya kembali ke tubuhnya. Orang di sana berpikir kalau Dukpal adalah ayahnya. Dia menyuruhnya berpamitan sebelum Dukpal dikremasi. Dukpal di tubuh Yihon semakin putus asa. Dia kembali ke jembatan tempat Yihon mencoba mengakhiri hidupnya. Dia berpikir jika jatuh dan terkejut, dia bisa kembali pada tubuhnya. Namun dia malah jatuh tepat di atas bis yang lewat yang membuatnya pingsan dan kembali ke rumah sakit. 거울 좀 줘. Dia sadar setelah 3 hari berlalu yang membuatnya melewatkan pemakaman dirinya. Perawat menjelaskan bahwa sebelum Kim Dukpal dikremasi, Jong-chul datang mencarinya guna menyuruhnya meminta maaf. Dia mendatangi tempat peristirahatan tubuhnya dan kembali ke rumah sakit. Dukpal bertanya pada dirinya sendiri, di mana arwah Yihon jika dia menempati tubuhnya. Dia pun bertekad keluar dari tubuh tersebut agar Yihon bisa melanjutkan hidupnya. Tak lama berselang, seorang wanita masuk ke ruangannya dan menyuruhnya menyapanya. Berpikir bahwa itu anggota keluarga Yihon, dia pun tanpa ragu menyapa. Namun wanita ini malah marah padanya. Dia mengatakan bahwa sikap Yihon tidak akan membuat ayahnya datang padanya. Dia mengungkapkan kekesalannya pada Yihon atas sikapnya dan ibunya yang selalu menyusahkan. 너까지 왜 난리야? 뭐가 문제야? 그딴 눈으로 어른을
Setelah wanita itu pergi, Dukpal membuka iPad Yihon dan tidak sengaja menemukan buku hariannya. Di sini Dukpal mengetahui jika Yihon merupakan korban perundungan di sekolah yang membuatnya ingin mengakhiri hidupnya. Para perundung terus menyuruhnya mencuri di rumahnya, mulai dari alkohol hingga perhiasan. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyuruhnya mencuri di toko. Jika menolak, dia akan dihajar habis-habisan. Yihon juga menulis keinginannya berteman dengan Choi Se-kyung, siswa pintar di kelasnya. Namun Jaemin malah menganggapnya penguntit. Karena hal itu, satu sekolah menghindarinya. Hong Jaemin dan teman-temannya terus menyiksanya yang memicu keinginan Yihon untuk bunuh diri. Dukpal yang emosi tidak sengaja merusak iPad Yihon setelah membaca buku harian remaja tersebut. Dukpal akhirnya mengerti kenapa dia berakhir di tubuh Yihon. Dia meminta Yihon meminjamkan tubuhnya agar dia bisa kembali bersekolah. Sebagai gantinya, dia akan menghukum para perundung agar saat Yihon kembali dia bisa menjalani hidupnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Dukpal kembali ke rumah Yihon. Di sini dia mengetahui bahwa wanita yang mendatanginya sebelumnya merupakan sekretaris pimpinan atau ayahnya. Saat makan siang, asisten rumah kaget melihat porsi makan Yihon yang berubah. Di sini Dukpal kembali mendapat informasi bahwa istri sang pimpinan sedang sakit. Jika dia meninggal, Yihon merupakan putra tunggal pimpinan. Itu sebabnya sekretaris pimpinan berusaha membuat ibu Yihon kecanduan alkohol agar dia bisa memiliki kesempatan. 회장이 안 오니까 비서가 실권을 쥐고 있고. Dukpal mulai mengubah gaya rambut Yihon. Awalnya dia memilih potongan rambutnya sebelumnya. Namun wanita di sana mengatakan bahwa model itu akan membuatnya dihindari. Karena tidak ingin dihindari, dia pun menggantinya dengan model lain. Setelah potong rambut dan membeli baju sekolah, Dukpal langsung ke toko buku. Namun dia bingung harus membeli yang mana. Baginya semua buku yang ada di sana terlihat sama. Saat berkeliling, seseorang tidak sengaja menabraknya. Remaja itu membantunya mencari beberapa buku yang cocok untuk membantunya belajar. Dukpal tidak menyadari bahwa remaja ini merupakan kenalan Yihon. Sebelum Dukpal pergi, remaja yang sudah membantunya tadi menjelaskan bahwa cara bicara Dukpal seperti orang tua. Karena tidak ingin ketahuan, Dukpal bergegas pergi. 야, 아무튼 고맙다. Paginya dia pergi ke rumah sakit untuk melepas penyangga kakinya dan mulai membentuk tubuhnya. Di sini diperlihatkan Dukpal yang berlari setiap hari. Merasa berlari tidak akan cukup membantunya, dia pun pergi ke toko dan membeli beberapa alat olahraga. Setelah beberapa hari berlalu, Kim Dukpal mulai menjalani kehidupan remaja SMA sebagai Song Yihon yang baru. Saat supir ingin menurunkannya beberapa jarak dari sekolah, dia memintanya untuk mengantarnya tepat depan sekolah. Di sini supirnya melihat tanda namanya, yang bukannya Song Yihon melainkan Kim Dukpal. Dukpal pun segera melepasnya. 나 이런 실수를. Saat sampai, dia mulai memberi salam pada guru yang ada di depan pagar. Melihat sikapnya, guru menyuruh anak yang lain mengikuti tingkahnya. 교복 꼬라지 하며 Dukpal yang belum pernah menjalani masa SMA bingung harus duduk di mana. Dia pun mendatangi sekelompok siswi untuk bertanya. Setelah mendapat penjelasan, dia akhirnya duduk di belakang. Para siswi berpikir bahwa dia murid baru. Namun saat absen, mereka kaget saat tahu kalau itu Song Yihon. Orang yang mereka sebut penguntit dan sering dirudung kini malah menarik perhatian para gadis di sekolahnya. 송이언이야? 그 정교 왕따 스토커 송이. Di sini juga diperlihatkan Choi Se-kyung, orang yang tertulis di buku harian Yihon, yang juga merupakan orang yang sebelumnya dia temui di toko buku. Saat guru meninggalkan kelas, Jaemin mendatangi Yihon dan mulai merudungnya. Namun sifat yang tadinya pendiam dan sering dibully tiba-tiba berubah. Bahkan saat diseret ke tempat sunyi pun, Yihon yang dulunya selalu takut sekarang malah tertawa. 너 진짜 대가리에 문제 있냐? Dukpal di tubuh Yihon menjelaskan bahwa semua perundungan yang Jaemin lakukan yang mendorongnya jatuh dari jembatan. Karena ingin segera masuk ke kelas, dia meminta mereka menyerangnya lebih dulu. Di sini diperlihatkan Yihon yang dengan mudah menghindar dan menyerang balik. Namun tetap saja dia tidak bisa membalik seseorang yang berbadan lebih besar darinya, mengingat tubuh Yihon yang sangat kurus. Hal itu juga membuatnya terlambat menghindari serangan Jaemin. Di akhir episode 1 diperlihatkan Dukpal yang kalah dari Jaemin dan bawahannya. Di sini Dukpal mengatakan bahwa dia membenci tubuh barunya tersebut. Meski begitu, dia terlihat mulai terbiasa dengan kehidupan barunya sebagai Song Yihon.
Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Buat yang penasaran bagaimana Dukpal akan menjalani hari-hari sekolahnya yang jauh dari kata gangster, kita akan lanjut alur ceritanya di next video. Bye-bye!